sini, tapi tetap untuk apa namanya tim-timnya sama. Hanya saja untuk tim-tim yang bertugas pastinya dari unsur yang ada di dalam sekolah, yaitu guru, siswa, dan wali siswa serta tenaga kependidikan. Gitu ya. Untuk penanggung jawabnya sudah pasti adalah kepala sekolah dari SD atau SMP atau SMA. Kemudian untuk tim kesiapsiagaannya yang ditunjuk adalah guru PJOK yang dianggap strong, gercep gitu ya pastinya. Terus waka sarana prasarana dan semua guru. Untuk tim komunikasi dan informasinya adalah waka kesiswaan dan tim BK. Kemudian untuk tim evakuasinya adalah kita menunjuk, kalau mungkin di SMA atau SMP sudah terbentuk tim kepanduan dari pramuka. Kalau di SD mungkin hanya unsur guru yang dilibatkan untuk tim evakuasi, karena siswa nggak mungkin membantu evakuasi gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk tim keamanan, jika di tingkat satuan SMP atau SMA kita bisa menunjuk garda sekolah yaitu OSIS. Kemudian penjaga sekolah untuk tim keamanannya. Kemudian tim kesehatan dibentuk dari tim UKS. Kemudian jika ada yang darurat, kita pastinya harus membuat MOU dengan dinas kesehatan setempat, baik puskesmas maupun rumah sakit. Selanjutnya untuk tim logistik adalah dari tim tata usaha dan waka sarana prasarana. Kemudian tim pelaporan dampak adalah humas sekolah, wali kelas dan wali siswa, dilibatkan semua unsur-unsur yang ada di sekolah itu. Perlu dijelaskan tugas-tugasnya Bapak Ibu, apa langsung masuk ke SOP nanti yang berkaitan dengan apa namanya, karena nanti di SOP itu kan sudah masuk ke tim-timnya gitu ya. SOP buka Bapak Ibu, semangat. Bapak Ibu, bapak-bapak, saya ibu sendiri. Oke. SOP evakuasi gempa. Ini kita cuma ini apa namanya nggak bisa ini ya, kalau di sekolah itu tidak terlalu panjang seperti yang terjadi di tingkat desa gitu ya, karena di sekolah itu kita apa namanya menggambarkan situasi sebelum terjadi gempa dan situasi saat terjadi gempa saja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa berpanjang-panjang seperti yang terjadi di desa atau kecamatan. Nah, jika sebelum terjadi gempa, pastinya pertama kita harus melakukan sosialisasi tentang mitigasi gempa secara berkala kepada siswa. Ini di sekolah-sekolah sudah pastinya ya. Kalau di sekolah saya, setiap tahun kita mengundang BMKG untuk memberikan sosialisasi tentang mitigasi bencana ini. Dan alhamdulillah, ketika kemarin terjadi gempa ya, anak-anak tidak terlalu panik gitu. Gurunya juga sudah siap menghadapi itu. Tuh. Karena 3 bulan setelah kita mengundang Pak Ari untuk sosialisasi terjadi gempa, nah alhamdulillah itu ternyata ada efeknya Bapak Ibu kalau kita di sekolah sudah menyiapkan itu. Mudah lagi Bu. Kenapa? Mudah lagi. Tidak usah. Tidak usah Pak. Ya tidak gitu Bapak Ibu. Jadi gini, tadi yang disampaikan Pak siapa? Pak Safi'i tadi waktu bertanya itu kan seperti ini. Kita mengumumkan kepada wali siswa atau kepada siswa bahwa di bawah ini aman. Tapi kalau saya melihatnya tidak seperti itu, karena di bawah ini kan letak geografisnya itu kan unik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi 2 tahun yang lalu sebelum terjadi gempa itu kan banjir berturut-turut. Nah saya sebagai kepala sekolah saat itu ya memikirkan, oh ternyata seperti ini keadaan kita. Jadi saat itu kita dengan apa namanya kondisi yang seperti itu, akhirnya kita membuat perencanaan untuk apa namanya mengundang secara berkala untuk mitigasi bencana. Nah itu efeknya luar biasa, boleh ditiru. Nah jika terjadi gempa, Bapak minta tolong yang satunya dipegangkan biar saya tahu nanti ini dari tim mana gitu ya. Ya, oke. Ya maksudnya kan ada tugasnya ya, jobis, pemoto, pemegang. Oke. Jika terjadi gempa, nah tentunya di sini di tim kesiapsiagaan sudah apa namanya mempunyai jobis, yaitu di samping tadi melakukan sosialisasi, menyusun peta jalur evakuasi di sekolah. Misalnya kalau di sekolah saya itu kan lantai 3, jadi harus ada jalur evakuasinya lewat mana anak-anak gitu ya. Nah terus apa namanya sosialisasi, dan ini membuat kesepakatan yang harus diinformasikan kepada
apa SOP-nya dengan aba-aba dan sekolah yang sudah disepakati tadi, yang sudah diketahui oleh seluruh warga sekolah, yang sudah kita sosialisasikan. Guru tetap tenang dan mendampingi siswa untuk berlindung ke tempat yang aman di bawah meja atau kursi, dengan tetap menghimbau untuk tenang dan melindungi kepala tadi, jargonnya tadi ya Pak ya. Nah, selanjutnya guru mengarahkan siswa, berarti ini tim mana itu? Tim evakuasi ya. Tim evakuasi, guru kan mengarahkan siswa untuk melalui jalur evakuasi menuju titik kumpul yang sudah disepakati di lapangan sekolah yang tidak ada bangunannya. Kemudian setelah ada semua di titik kumpul, memberikan pertolongan pertama kepada siswa atau guru yang menjadi korban bencana. Itu ada di tim kesehatan ya, dan tim logistik yang menyiapkan P3K-nya misalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ini setelah sudah terjadi pertolongan, berarti menghubungi wali siswa untuk segera menjemput anak-anak pada titik kumpul. Itu ada di tim informasi dan komunikasi. Tugasnya adalah mengkomunikasikan informasi tentang bencana kepada semua warga sekolah. Salah satunya adalah langsung gercep menghubungi, jangan sampai wali siswa bertanya-tanya ini ada apa, nggak apa-apa tak anak saya itu. Kemudian dari tim pelaporan dan dampak, mendata kerusakan sarpras yang ada di sekolah, mendata siswa atau guru yang menjadi korban bencana, dan kemudian melaporkan dampak kerusakan atau korban bencana kepada dinas terkait. Jadi sesimpel itu kalau menurut kami SOP tentang evakuasi bencana yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.